Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan memulai kegiatan saya pada hari ini untuk praktek UKIN. Ya, ini adalah tanda kartu ujian saya, kertas ujian saya. Kegiatan atau perekaman dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, masih sehat-sehat aja ya anak ya? Baik anak ibu, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah anak ibu, hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran masih secara daring karena memang masih belum memungkinkan untuk kegiatan pertemuan tatap muka. Nah anak ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan membaca doa dulu. Yunita, oke silakan Yunita. Pimpin doanya, ajak teman-teman berdoa. Berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Yunita sudah memimpin doa kita pada hari ini. Anak ibu Ya, semuanya, iya terima kasih Yuni ya. Anak ibu semuanya, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu akan share screen. Silahkan kita sama-sama menyimak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya. Ibu sudah bisa melihat pembelajaran kita hari ini? Ya, anak ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya, untuk mematuhi 5M. Apa saja 5M itu? Silakan anak ibu. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. jaga jarak. Jaga jarak. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Hari ini pelajarannya ya di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Memulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme anak ibu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Silakan. Iya. Saya sudah ikut bernyanyi bersama ya. Baik anak ibu, sebelum kita mulai kembali untuk kegiatan kita pada hari ini, anak ibu silakan baca buku tema 3-nya. Untuk tema 1 ya, kita literasi dulu sekitar 2 menit. Silakan dibaca. Oke, terima kasih anak ibu yang sudah membaca ya. Baik, kita lanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini. Pembelajaran kali ini, pembelajaran kelima ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah
Ya, menyimpulkan informasi 7 benda di sekitar dan bahan pembentuk dengan benar. Kemudian, mengkategorikan benda yang terbuat dari bahan benda, 3 bahan benda yaitu kaca, logam, dan juga karet dengan tepat. Kemudian, melakukan musyawarah 4 cara meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Dan kemudian mempraktekkan pengalaman kamu melakukan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan berikutnya ya, menelaah konversi 2 satuan panjang dengan tepat. Dan yang terakhir, mempraktikkan pengukuran 2 satuan panjang dengan tepat. Ya, anak ibu kita lanjutkan. Nah, anak ibu, mari kita amati benda yang ada di sekitar kita ya. Ada apa aja di benda di sekitar kamu? Coba sebutkan sekarang. Sendok, ada apa lagi? Banyak ya. Nah, ada piring, Bu. Tadi habis sarapan. Kemudian ada gelas ya. Ada apa? Gunting. Ada gunting dan lain-lain. Baik anak ibu. Nah, sebutkan benda-benda yang kamu lihat itu dan mari kita identifikasi ya bahan pembentuknya berdasarkan karakteristik yang terlihat. Nah, kita lihat ya kalau piring itu misalnya terbuat dari bahan apa? Dari kaca ya. Kemudian sendoknya terbuat dari apa, Nak? Bahan logam ya. Kemudian ada lagi apa lagi jam? Tadi jamnya terbuat apa? Iya. Silakan. Siapa yang bisa baca? Milda, Ibu mau Milda yang baca. Silakan Milda. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang Titik itu sayang Milda, jangan dilanggar, ada titik ya. kayu, kertas, atau plastik. Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkan. Ya, terima kasih untuk Milda. Untuk membuat benda itu tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari ya. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Nah, tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Ya, selain kayu, kertas, dan plastik, ada benda lainnya. Selain itu ada logam, ada kaca, dan lainnya ya. Baik, anak ibu kita lanjutkan kembali. Pertama nih ya, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Ya, benda tersebut antara lain seperti gelas, piring, ya, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, ya, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca itu digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya ada benda logam ya, benda dari logam ini ya. Nah, benda-benda dari logam antara lain seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil ya, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam ya? Karena logam ini memiliki sifat yang dapat dibentuk dan juga penghantar panas yang baik. Nah, selanjutnya ya, benda dari karet. Nah, perhatikan lagi penghapus pensil ya. Penghapus pensilnya itu buat dari karet. Nah, benda-benda lainnya yang dibuat dari karet seperti antara lain balon, sandal karet, bola, dan juga sarung tangan. Ya. Baik anak ibu, setelah memperhatikan benda yang ada di sekitar anak ibu tadi ya, mari kita simpulkan informasi tentang nama benda dan bahan pembentuknya. Lalu kita tuangkan dalam LKPD yang disediakan. Silakan anak ibu ya, seperti yang ibu sampaikan tadi, kamu tuliskan benda yang ada di sekitar dan apa terbuat dari bahannya atau bahan pembentuknya ya. Silakan ditulis. Katanya ada jam dinding, ada pensil, ada rautan ya, ditulis.
Tulisan nama benda kan? Betul. Yang mengerjakan? Belum? Belum. Oke, silakan dilanjutkan kembali ya. Bu, sudah. Bu, sudah. Iya, oke, sudah ya. Coba Anissa, mana Anissa? Anissa, coba ditulis, sebutkan apa yang sudah dibuat tadi. Meja dari kayu, jendela dari kayu, pintu dari kayu, lemari dari karet, gelas dari kaca. Kiza buat apa nak? Kursi dari kayu, jendela dari kaca, meja dari kayu, pintu dari kayu, lemari dari kayu, ban karet, gelas kaca. Nah, anak ibu, kita simpulkan ya apa-apa saja tadi ya benda dengan bahan pembentuknya beserta karakteristiknya, yaitu kaca itu tembus cahaya, kedap air, mudah pecah. Nah, untuk logam itu kuat, mudah dibentuk dan juga penghantar panas. Karet itu kuat, lentur dan tidak tahan api. Ada tempat sampah? Ada. Bu, Iya. ada Bu. Ada Bu. Tempat sampahnya terbuat dari apa? Ada Bu. Ada Bu. Iya, tempat sampahnya terbuat dari apa, Julian? Plastik. Dari plastik. Ada yang dari kaleng ya. Macam-macam ya. Ada yang lainnya juga ya. Kita lihat. Setelah mempelajari aneka bahan pembentuk benda ya, setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kita ya. Nah, anak ibu, di lingkungan sekolah ya, di lingkungan kelas sekolah kita itu ya ada bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah ya, seperti plastik, kayu, bahkan juga logam seperti aluminium dapat dibuat untuk menjadi tempat sampah. Nah, anak ibu, sekarang kita perhatikan ya terbuat dari apa. Tong sampah tadi sudah ada yang bilang ya, ada yang dari plastik, ada juga yang dari logam atau dari seng, kaleng ya. Nah, ibu sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempat. Nah, ayo sekarang kita musyawarahkan bersama-sama 4 cara meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, hari ini ibu akan memimpin musyawarah anak ibu ya hari ini ya. Anak ibu, ada berapa cara untuk meningkatkan kebersihan sekolah? Coba silakan. Ibu mau dengar suara Sampah di tempatnya. Iya, mungkin yang dimaksud tadi buang sampah pada tempatnya. Terus, apalagi? Mendaur ulang. Mendaur ulang, terus melaksanakan kegiatan piket kelas ya, salah satunya ya. Ya. Ada lagi, apa lagi? Pokoknya kita bisa lakukan banyak cara untuk meningkatkan kebersihan di sekolah ya. Bisa dengan cara piket kelas, dengan cara punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian menegur teman-teman yang mungkin suka sembarangan buang sampah ya. Itu adalah beberapa cara untuk meningkatkan kebersihan di sekolah ya. Nah, Ibu dalam musyawarah ini ada beberapa yang perlu kita ingat adalah cara ketika kita menerima hasil sekolah ya. Salah satunya itu mengutamakan kepentingan bersama, kemudian menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan selanjutnya menerima setiap kritik, saran, dan usul dari anggota masyarakat.
Kita lanjutkan kembali ya untuk pembelajaran berikutnya. Kita sudah mengenal benda dan sudah melakukan musyawarah. Sekarang kita akan mengenal dua satuan panjang dengan cara mengukur benda yang tadi anak-anak ibu sudah amati. Nah, masih ingat nggak anak ibu itu sebelumnya kita sudah belajar tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku ya. Nah, sekarang kita akan mengenal cara menghitung panjang dengan satuan baku. Kalau kemarin kita belajar tentang mengukur satuan panjang dengan cara yang tidak baku itu bisa diukur dengan jengkal misalnya ya, pakai jengkal, ada pakai derpa, pakai hasta ya. Sebelumnya kita belajar ya, misalnya panjang papan tulis adalah berapa jengkal ya. Kemudian panjang penggaris 1 jengkal Bu ya. Nah, hari ini kita akan mengenal satuan baku. Nah, satuan baku ini atau ya dengan cara menghitung ini, menghitung satuan baku ini dengan satuan baku adalah cara yang bisa kita lakukan agar satuan baku itu tetap ya konstan, artinya dia tidak berubah. Jadi bisa diukur dengan cara yang tepat ya. Jadi kita nggak, karena apa? Kita perlu menggunakan satuan hitung yang baku, karena satuan hitung yang tidak baku kadang-kadang tidak akurat. Contohnya, misalnya ketika kita mau mengukur sebuah panjang penggaris. Nah, kadang-kadang kalau kita menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal ya, itu kadang-kadang kan berbeda ya. Ada jengkal ibu ini lebih panjang, lebih panjang daripada jengkal kamu. Satu jengkal tangan ibu mungkin 2 kali jengkal tangan anak ibu ya, karena tangan ibu kan gede ya. Nah, jadi itulah karena itu, karena sebab itu kita harus menggunakan atau kita bisa menggunakan satuan yang baku agar sama panjangnya ya. Baik, di sini meteran itu ada beberapa macam ya. Ada meteran roll, ada meteran saku, ada meteran pita dan penggaris tadi ya. Slide itu ya. Nah, anak ibu, meteran-meteran ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Contoh misalnya, kalau kita mau mengukur panjang dari pensil, kita bisa menggunakan penggaris aja. Tapi kalau kita mau mengukur misalnya panjang papan tulis, masa bisa ya pakai penggaris? Kayaknya nggak cukup. Jadi kita bisa menggunakan meteran saku ya. Nah, kemudian juga misalnya contoh untuk mengukur badan kamu ya ketika kamu mau jahit baju. Kalau kita pakai penggaris kayaknya nggak tepat ya sayang ya. Jadi kita pakai meteran pita. Jadi biar bisa tahu berapa panjang lengannya, berapa panjang bahunya ya. Nah, makanya kita menggunakan alat ukur satuan bakunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ya. Baik anak ibu, selanjutnya, coba anak ibu perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kalau di penggaris itu umumnya dia ada lebih dari satu satuan panjang ya. Biasanya dia kalau untuk penggaris itu menggunakan sentimeter, milimeter, dan inci ya biasanya ya. Nah, untuk pembelajaran di kelas 3 ini kamu mungkin hanya akan mengenal beberapa satuan panjang ya, misalnya seperti meter, sentimeter, atau milimeter. Nah, ya, anak ibu, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Nah, apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Kita akan membahas ini bersama-sama ya. Nah, contoh ya, kita lihat. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Artinya 5 meter itu lebih 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Maka kita akan merubah dulu atau mengkonversi dulu ya. Dari panjang 5 meter ya, itu dirubah menjadi 500 cm, kemudian 30 cm. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm, ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, anak ibu bagaimana cara mengkonversi satuan panjang meter dan sentimeter?
kita akan membahasnya melalui video pembelajaran kali ini. Kita simak bersama-sama ya. Ini adalah video pembelajaran langkah mudah mengkonversi satuan panjang untuk siswa kelas rendah di SD. Anak Ibu, mic-nya tetap ditutup dulu di silent. Kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkonversi satuan panjang. Baik, sebelumnya kita akan lihat bersama-sama apa itu satuan panjang. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Dalam tangga satuan panjang, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Baik, umumnya kita selalu mengalami kesulitan ketika akan menerapkan pembelajaran satuan panjang ini pada siswa SD. Nah, kadang-kala anak-anak atau peserta didik kita akan menghafal bagaimana satuan panjang itu, misalnya untuk menghafal 2 meter, 1 meter, dan yang idealnya. Nah, kita akan memberikan cara yang mudah untuk menghafal satuan panjang ini bisa diterima oleh kelas dasar atau kelas rendah. Dan kita lihat pertama kali kita bisa memberikan kalian bagi peserta didik dengan cara menghafal seperti kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Oke, hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Dan biasanya anak peserta didik di kelas rendah soalnya lebih bisa menghafal atau lebih gampang untuk mencerna pelajaran yang bersifat konkret atau nyata. Sehingga ketika mereka diberikan nyanyian atau penghafalan dengan cara yang sepertinya mudah untuk mereka kenali atau mereka ingat, kita akan kita ulang lagi ya. Kalau kemudian bidangnya menggunakan bagian desimeter dan sentimeter. Maka yang terjadi adalah terlihat di sana 800 cm. Iya, baik Anak Ibu tadi sudah menyimak ya video pembelajaran langkah mudah mengkonversi satuan panjang untuk siswa kelas rendah di tingkat SD. Baik Anak Ibu, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama ada beberapa kesimpulan ya. Contohnya tadi bagaimana cara menghafal satuan panjang ya. Anak Ibu biasanya itu kadang-kadang suka bingung. Ini kilometer di mana, hektometer di mana, apakah setelah hektometer itu desimeter atau meter, baru dekameter dan sebagainya ya. Nah, ini adalah cara yang mudah untuk menghafal dari satuan panjang, yaitu dengan cara kita hafal tadi pakai kata kunci ya. Apa tadi kata kuncinya? Kucing hitam. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut ya. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Nah, jadi dengan cara menghafal seperti ini anak ibu bisa dengan mudah ya untuk menghafal deret satuan panjang. Kita ulang ya, kilometer itu jadiin apa ya, dirubah jadi kucing ya, kucing hitam, hektometer, dalam, dekameter, mobil, meter ya, desimeter ya, cm itu cuma sentimeter ya, milimeter jadi manggut-manggut. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Jadi biar bisa hafal ya nak ya. Oke, Iya, Bu. kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Nah, dengan begitu anak ibu akan bisa lebih mudah untuk menghafal deret satuan panjang. Nah, selain itu anak ibu bagaimana cara mengkonversi satuan panjang ini menggunakan
biasanya ya anak ibu itu kan kalau di sekolah biasanya diajari cara merubahnya itu dengan cara pakai satuan atau tangga satuan ya. Jadi kalau biasanya kita akan menggunakan tangga satuan. Jadi kalau satu langkah turun ke bawah berarti dia dikali dengan 10 atau ditambah nolnya 1. Kalau dia naik ke atas dia akan dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Nah, dengan model rel satuan panjang ini dirasa lebih mudah ya caranya ya. Contoh misalnya tadi 8 meter berapa sentimeter. Jadi kita taruh aja dengan menggunakan metode rel satuan panjang ini. Bagian satuannya, kalau dia satuannya adalah 8, kita letakkan di bagian atau di kolom meter. Ya, 8-nya di kolom meter, kemudian ditambah 0 di kolom desimeter, dan ditambah 0 lagi di kolom sentimeter. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 8 meter itu sama dengan 800 cm. Ini adalah cara mudah untuk kita mengkonversi satuan panjang ya. Baik anak ibu, kita berlatih. Silakan anak ibu kerjakan, ada 10 soal. Kita kerjakan bersama-sama. Yuk. Kerjakan di buku tulis yang tadi ya, nggak apa-apa sama aja. Dirubah, dikonversi ya. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Iya. Belum, Bu. Ada Oke, yang belum dilanjutkan kembali. Kita tunggu sampai selesai semua ya. Yang belum lanjutkan sambil dilanjutkan. Ibu ajak teman-teman yang sudah kita coba relax dulu ya, kita bawa santai dulu ya, capek-capek. Ya, silakan tadi Ibu ada kasih kata kunci untuk satuan panjang. Siapa yang bisa menyebutkan, raise hand, tangannya diangkat, silakan. Kata kunci yang tadi disebut. Ya, untuk menghafal. Iya, yes. Sorry, Miftahul Jana ya Dwi ini. Oke, silakan kata kuncinya apa? Bu, mau tanya. Oh, Dwi mau tanya. Siapa? Miftah mau tanya Dwi. Ya, silakan Miftah mau tanya apa? Ibu, nomor 6 sampai 10 itu ditambah atau bilangannya diganti jadi cm semua. Iya, ditambah. Atau bilangannya diganti jadi cm semua? Iya, sama. Kalau diganti jadi sentimeter, bukan cm ya, sentimeter namanya. Kalau diganti jadi 2 meter itu kan dirubah, dikonversi jadi 200 sentimeter ya. 200 cm ditambah dengan 45 cm jadinya 245 cm. Oke, udah jelas? Jadi ditambah ya, Bu? Iya, ditambah dong. Kan 2 meter sama 45 cm. 2 meter itu dirubah ke jadi sentimeter kan jadi 200 cm ya. Tambah 45 jadi 245 cm. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Ita. Saya lanjut tulis dulu. Iya, silakan. Ya, yang sudah selesai coba Ibu ajak lagi ya. Tadi kita di video pembelajaran Ibu sudah menyebutkan kata kunci untuk menghafal satuan panjang. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Ayo, Bu. Siapa saya itu? Yang mana yang bilang saya? Siapa tadi? Saya. Siapa? Abi, kenapa kok sampai baring-baring? Nasuha ya, silakan Nasuha, ayo. Kucing hitam dalam mobil Desi manggut-manggut. Cuma manggut-manggut ya. Oke, mobil hitam kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Ada lagi yang lain yang bisa? Udah hafal? Abi, coba Abi.
Ayo. Apa? Kucing hitam dalam mobil. Desi. Cuman mangut-mangut. Terima kasih Bunda sudah bantuin. Oke, Abi, semangat belajarnya ya. Nanti dihafal ya. Terus siapa lagi? Saya Bu. Iya, silakan, Denis. Kucing hitam dalam mobil cuman mangkut-mangkut. Kucing hitam dalam mobil Desi ya. Jangan lupa Desi ya, desimeternya ya. Nanti salah. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma manggut-manggut. Ya. Oke. Jadi sudah selesai mengerjakan latihannya tadi, Nak? Sudah. Oke, coba kita lihat dulu sudahnya. Yang nomor 1 siapa yang bisa jawab? Ayo. Silakan. Nomor 1, 200 cm sama dengan 2 meter. Iya, mantap. 200 cm sama 2 meter. 5 Aku Ibu kasih kesempatan Tengku dulu yang leresin. meter sama dengan 5 meter, Bu. Ya, mantap Tengku. Terus iya, Mifta nomor 3. Baca. 6 meter sama dengan 600 cm. Ya, bagus. Bima, ayo Bima, nomor 10. Saya 70 meter 9 cm sama dengan 7.009 cm. Oke, baik sekali. Anak Ibu sudah mulai bagus ya. Berarti sudah bisa menjawab. Walaupun ada sebagian yang masih belum tepat ya. Baik anak Ibu, kita sudah belajar seharian tadi, kita sudah menuju ke penutup kegiatan kita pada hari ini. Kita lihat apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mikrofonnya matikan dulu. Oke, Bu. Iya. Kita lihat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa-apa saja benda ya, kaca ya. Karakteristiknya tembus cahaya, kedap air, dan mudah pecah. Selanjutnya yang kita pelajari hari ini adalah cara menerima hasil musyawarah ya, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menerima setiap kritik, saran, dan juga usul dari anggota musyawarah. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana cara mengkonversi atau merubah satuan panjang dari meter ke sentimeter. Berikut dengan latihan soalnya ya. Anak Ibu selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi ya. Silakan anak Ibu kerjakan evaluasi di Google Form yang sudah Ibu share di grup paguyuban tadi. Ya, silakan anak Ibu kerjakan. Ya, baik anak Ibu yang sudah mengerjakan tugas evaluasi kita pada hari ini, terima kasih sudah mengerjakan evaluasinya. Semoga anak Ibu semua dapat pertanyaan dengan baik ya. Semoga berhasil kegiatan pembelajaran kita hari ini dan anak-anak Ibu sudah mulai mengerti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak Ibu. Kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa ya, anak cerdas itu adalah anak yang terus mau belajar. Kita sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya anak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, anak Ibu semuanya, kita akan tutup perjumpaan kita ini dengan membaca doa ya. Tadi kita buka dengan membaca doa, sekarang kita juga dengan membaca doa. Silakan doa kita ada ya. Saya Membaca doa kita pada hari ini siapa? Saya Mas. Nggak boleh dulu.
Belum kita. Silakan ini doa. Sebelum kita yang kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semua Amin. Terima kasih Denis memimpin kita pada hari ini. Ya, nah Ibu semuanya hadirannya pada hari ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan Sama-sama Ibu. ya pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anak Ibu. Terima kasih sudah hadir sama-sama pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari anak Ibu ya. Ibu tutup pikiran kita pada hari ini dengan mengucapkan. Setelah ini anak meninggalkan room kita pada hari ini. Kata dari Ibu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.